Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bang Yos Elektronik. Pada video tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mengukur dan menguji dioda. Dioda merupakan komponen utama dalam pembuatan rangkaian catu daya. Jadi dioda ini sangat dibutuhkan dalam rangkaian power supply, karena tanpa dioda power supply tidak akan ada. Pada kondisi tertentu, kadangkala kita membutuhkan alat ukur untuk memastikan apakah dioda itu dalam kondisi baik atau rusak, ataupun hanya sekedar untuk menentukan mana letak kutub anoda ataupun katoda. Oke teman-teman, pada tahap pertama kita akan melakukan pengukuran seperti pada gambar di sini ya teman-teman. Perlu diingat teman-teman bahwa dioda dapat bekerja ketika diberi tegangan bias maju. Jadi dioda mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda. Dia harus mengalir dari anoda ke katoda. Apabila dipasang terbalik, maka arus tidak dapat dialirkan. Nah, pada gambar pertama ini, dioda dipasang secara bias maju. Jadi nanti kita akan mengukur menggunakan multimeter digital. Kemudian kita lakukan pengukuran pada posisi sebaliknya pada gambar 2 ini ya teman-teman. Nah, di sini kita balik probe hitam pada posisi anoda dan probe merah pada posisi katoda. Nanti akan kita lihat apa yang akan terjadi pada layar display. Oke teman-teman, langsung aja kita lakukan pengukuran. Oke teman-teman, di sini saya mempunyai 3 buah dioda. Yang ini adalah dioda 3 ampere, ini 1 ampere, dan ini adalah dioda germanium tipe 4148. Dan sebelah kanan ini adalah multimeter digital. Kita atur pada posisi dioda. Nah, di sini sudah muncul logo dioda, jadi fungsi dioda sudah bisa digunakan. Oke, langkah pertama kita coba mengukur dioda ini. Perlu diingat ya teman-teman, bahwa sebelah sini adalah anoda dan yang ada tanda garisnya ini, tanda cincinnya ini adalah katoda. Yang sebelah sini anoda dan sini katoda. Jadi arus mengalir itu dari anoda ke katoda karena dioda bekerja bila diberi tegangan bias maju. Di sini probe merah kita letakkan pada kaki anoda dan probe hitam kita letakkan pada kaki katoda. Di layar display multimeter menunjukkan angka 0,545 ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dioda sudah bekerja mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda. Jadi sampai sini dioda dalam keadaan baik. Untuk langkah selanjutnya kita ukur pada kondisi bias terbalik. Dioda kita posisi balik. Jadi pada probe merah kita taruh pada kaki katoda, probe hitam pada kaki anoda. Nah, di sini di layar multimeter tidak menampilkan angka tertentu, tidak menampilkan angka sama sekali, dan ini menunjukkan bahwa arus terblokir di kutub katoda. Arus tidak dapat mengalir dari arah sebaliknya, tidak dapat mengalir dari katoda ke anoda. Berarti dari hasil pengukuran tadi disimpulkan bahwa dioda ini dalam keadaan baik. Oke, selanjutnya kita ukur dioda berikutnya. Dioda yang kedua ini dioda 1 ampere. Kita letakkan probe positif ke kaki anoda, probe hitam yang negatif ke kaki katoda. Di layar multimeter menunjukkan angka 0,62
0. Ini menandakan bahwa dioda dapat mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda, berarti dioda dalam kondisi baik. Selanjutnya kita balik probe merah, kita taruh di posisi katoda, yang hitam ke kaki anoda. Di layar display multimeter tidak menampilkan angka sama sekali. Ini menandakan bahwa arus tidak dapat mengalir dari katoda ke anoda, dan hasil pengukuran menyatakan bahwa dioda ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya kita ukur dioda germanium. Ini cara pengukurannya sama ya teman-teman, semua dioda prinsip kerjanya sama. Probe merah yang positif kita taruh di kaki anoda, yang hitam ke kaki katoda. Nah, di layar multimeter menampilkan angka 0,711. Ini menunjukkan bahwa dioda dapat mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda. Sampai saat ini dioda berarti dalam keadaan baik. Selanjutnya kita posisi balik. Nah, di situ layar multimeter tidak menampilkan sama sekali. Ini menandakan bahwa arus terblokir oleh dioda. Jadi kesimpulannya, dioda ini dalam keadaan baik dan siap digunakan. Oke teman-teman, untuk tahap selanjutnya kita akan lakukan pengujian. Di sini terlihat ada dua buah rangkaian. Kita akan melakukan pengujian seperti dua gambar ini. Untuk gambar pertama ini, dioda kita hubungkan dengan sebuah lampu pijar. Ini lampu pijar 12 volt ya teman-teman ya. Lampu pijar 12 volt dan dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Untuk posisi dioda adalah posisi bias maju. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, jika dioda bagus, maka lampu akan menyala. Nanti kita praktekkan. Dan untuk gambar kedua, di sini dioda dirangkai dalam posisi terbalik. Jika dioda bagus, maka lampu akan padam. Lampu tidak akan menyala. Oke teman-teman, kita langsung lakukan pengujian aja. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dioda. Di sini sesuai dengan rangkaian pada gambar tadi. Di sini sudah ada lampu pijar 12 volt yang sudah saya rangkai. Nah, di sini terus ada 3 buah dioda. Apabila teman-teman tidak mempunyai multimeter atau ingin mengukur dioda tapi pada saat itu tidak ada multimeternya, bisa melakukan dengan cara ini. Oke, kita nyalakan dulu power supply-nya. Di sini kita akan menggunakan tegangan 12 volt untuk menyalakan lampu pijar ini. Oke, di sini kita tes dulu lampu pijarnya udah nyala, udah bisa nyala apa belum. Kita tes rangkaian ini. Oke, lampu pijarnya nyala ya teman-teman ya. Nah, ini membuktikan bahwa rangkaian sudah bekerja dengan baik. Selanjutnya kita lakukan pengujian pada dioda yang pertama. Ini anoda, ini katoda ya teman-teman. Ini anoda, ini katoda. Harus mengalir dari anoda ke katoda. Jadi kita lakukan di sini adalah kaki yang positif. Kaki positifnya power supply. Nah, kita taruh di sini di anodanya. Yang katodanya kita letakkan di kaki lampunya. Kita lihat apakah menyala. Oh, menyala ya teman-teman ya. Di sini lampunya bisa menyala. Nah, ini menunjukkan bahwa dioda bisa mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda yang dibuktikan dengan lampu pijarnya menyala. Terus akan kita coba bagaimana apabila ini dibalik. Nah, di sini lampunya tidak dapat menyala sama sekali. Ini membuktikan bahwa dioda tidak dapat mengalir dari katoda ke anoda. Dari hasil pengujian ini bahwa dioda dalam keadaan baik. Oke, selanjutnya
dioda 1 ampere ini kita akan coba juga untuk uji. Kaki positif power supply kita taruh di anoda, sedangkan katodanya kita letakkan di kaki lampunya di sini. Menyala ya teman-teman ya. Jadi lampunya dapat menyala. Nah, berarti dioda dapat mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda. Lah selanjutnya kita balik. Tidak dapat menyala ya teman-teman ya. Jadi dari hasil pengujian dioda ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya kita tes dioda terakhir, dioda germanium. Nah, dioda dapat menyala ya teman-teman. Nah, bisa mengalirkan arus listrik dari anoda ke katoda. Dibuktikan dengan lampu menyala. Kemudian kita coba balik juga. Kita lihat reaksinya. Lampu tidak dapat menyala karena arus terblokir. Jadi kesimpulannya dioda ini masih dalam keadaan baik. Oke teman-teman, demikian hasil pengujian beberapa dioda. Secara prinsip kerja dioda sama ya teman-teman. Demikian video tutorial ini, semoga teman-teman bisa memahaminya. Apabila ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Wassalam.